Kuliah di manajemen bisnis ITS. Bude, makan Bude. Gue Evan, hari ini bakal ngomongin lagi tentang manajemen bisnis ITS. Nah, gue sekarang sama temen gue, siapa namanya? Nama gue Bevan, sama dari MBITS juga ya. Nah, hari ini gue udah sama salah satu mahasiswi dari manajemen bisnis ITS. Nah, Oke, nama aku Nezela Ardiani. Aku anak MBITS juga. Aku asalnya dari Jakarta. SMA aku di SMA 78 Jakarta. kan nih dari Jakarta ya. Alasan kenapa Mbak memilih, pertama, kenapa milih manajemen bisnis dari semua jurusan yang ada di ITS. ya di ITS enggak di ITS semua. Jadi di semua apa ya kayak kuliah gitu. Kenapa milih manajemen bisnis pertama? Pertama, aku gak boleh teknik sama orang tuaku karena gak tahu kenapa, karena mungkin itu cowok banget. Terus aku pengen dokter juga dulu, cuman aku gak kayak orang-orang di luar sana yang passion banget ke dokter, jadi cuman kayak pengen aja. Terus jadi aku paling tertarik waktu itu ke manajemen bisnis sih, ke bisnis gitu. Nah, kenapa harus manajemen bisnis ITS banget yang jadi pilihannya? Jadi sebenarnya aku juga karena masih angkatan muda waktu itu, aku angkatan keempat. Aku nggak terlalu tahu tentang MBITS. Dulu aku pengennya SBM ITB. Ya. Cuman karena ya tau lah, jadi aku kelemparnya di sini, Oke. gitu. Nah, kalau dari jalur masuknya Mbak sendiri tuh lewat apa? Apa SBM atau SNM atau apa? Ya. Aku masuk sini SBMPTN, jalur tulis, ya. Nah, itu pilihan keberapa? SBM. Pilihan kedua, karena pertama aku dulu ngambilnya teknik industri dulu, terus baru Oh, MB. ITS. ITS. Oh, jadi SBM tuh udah ITS semua. Udah, karena aku nggak ngambil SBM ITB lagi, karena SBM ITB dulu IPS, iya harus sosum, aku nggak mau. Dan di sini bisa IPA, jadi aku ngambilnya MB. Pertanyaan dasar, kalau mau masuk bisnis, manajemen bisnis, itu tuh harus jago bisnis gak sih? Atau harus hitung-hitungannya? Ini kan kita soal ngomongin uang atau apa gitu. Menurut aku enggak sih, karena dulu pertama kali aku masuk sini kayak goblok banget gitu, bener-bener nggak ngerti, serius. Oke. Terus habis itu Mbak? sampai tahun kedua mungkin baru mulai ngerti bisnis itu gimana. Kayak tahun pertama juga aku kayak mau nangis gitu karena emang nggak ngerti akuntansi dan lain-lain. Jadi kayak di sini emang kalian belajar bisnis. Mbak dulu awal paling berat apa tuh Mbak? Akuntansi. Akuntansi. Semua pasti Akuntansi. Nah, terus yang kalau kan nih Mbak udah tahun keberapa di MB ini? Tahun ketiga. Ah, kan berarti experience-nya udah lumayan banyak kan di sini. Yang kalau menurut Mbak yang membedakan MB ITS dengan manajemen-manajemen lain gitu di Indonesia khususnya, apa yang membedakan? Ya sejujurnya aku nggak tahu kalau manajemen lain tuh gimana. Cuman setahu aku kalau MBITS itu kita dididik kewirausahaannya banget. Jadi emang lulusan MB itu dijurusin ke entrepreneur. Kalau menurut aku lebih ke situ sih daripada manajemen lainnya. Sekarang gue mau nanya aja, mungkin kan kita di sini perantau ya Mbak, dari Jakarta jauh-jauh ke Surabaya. Mbak kan juga kita kan baru hidup setahun nih di Surabaya. Mbak mungkin yang punya pengalaman lebih lama hidup di Surabaya itu gimana sih? Perasaannya enak, nyaman apa dibanding Jakarta gimana deh Mbak? Apa sama aja? Kalau menurut aku enak kayak di Surabaya itu dia udah gede sih, jadi sama Jakarta nggak jauh beda. Udah kota gitu. banget. Mau nyari apa di sini semuanya hampir ada. Bedanya yang paling aku rasain, paling kalau aku ke Jakarta kadang-kadang aku ngerasa Jakarta tuh dingin banget karena di sini tuh panasnya panas banget. Panasnya panas banget. Ya udah sih paling itu aja. Lebih ke situ. Kayak pertemanannya di MB ini itu gimana Mbak? Jadi kayak buat orang-orangnya mungkin kan kita anak Jakarta nih. kan Iya. beda kan. Iya. Aku sih pertama kali aku di Surabaya juga agak-agak shock lah ya. Maksudnya bukan shock, kayak kalian bener-bener ketemu anak daerah banget di sini. Culture-nya beda Iya, gitu ya? culture-nya beda banget. Sedangkan kalau di Jakarta kan udah pada kota semua gitu. Cuman kadang-kadang aku ngambil positifnya aja sih. Kayak aku ngerasa aku hidup di Surabaya lebih sederhana. Mungkin kalau aku di Jakarta sekarang nggak bakal kayak gini gitu. Banyak positifnya sih, kayak aku temenan sama anak-anak yang dari berbagai macam ini. Oke, jadi kan kita di manajemen bisnis ITS Mbak. Kan di sini ITS kan terkenalnya lingkungan teknik, isinya hampir semua teknik semua. Nah, yang
keuntungan kita masuk di manajemen bisnis ITS, khususnya di lingkungan ITS itu apa sih? Karena kan kita selalu apa ya, di lingkungan itu lingkungan teknik semua gitu. Jadi keuntungannya apa kira-kira? Iya, salah satunya juga menurut aku enaknya di ITS, kita tuh agak berbeda sih karena kita manajemen dikelilingin sama teknik. Jadi tapi kalau menurut aku juga enaknya tuh kita bisa ngerti tentang teknik, tapi kita juga ada ilmu-ilmu manajemennya. Jadi bisa kayak ngedouble gitu. Kayak aku sendiri, aku ikut organisasi SPE namanya, Society of Petroleum Engineering. Jadi di situ kayak emang kumpulan anak-anak teknik semua yang ngomongin tentang minyak, pengeboran dan lain-lain. Jadi kayak kita seenggaknya dapat knowledge-nya itulah. Jadi nggak benar-benar pure manajemen. Beda juga kan sama anak-anak manajemen lainnya yang ya udah taunya manajemen. Kalau kita di ITS karena sekeliling kita teknik ya otomatis seenggaknya kita kecipratan dikit. Oke Mbak, lanjut. Kan kita di sini tuh MBITS ke konsentrasinya ada banyak Mbak. Setahu saya ada 4. Itu sebenarnya apa sih Mbak konsentrasinya? Mungkin boleh Mbak kan yang udah berpengalaman. 4. Emang kalian nggak tahu 4 itu apa? Aku sih tahunya cuman Taunya doang. iya banget doang. Oh iya, 4 itu ada pertama marketing, finance, operational sama human resource SDM gitu kan. Aku sendiri tuh ngambilnya finance. Kenapa milih finance Mbak? Kenapa Pak? Soalnya kan dulu katanya pas tahun pertama kita pelajaran yang paling susah tuh akuntansi. Iya, Tapi akuntansi. kenapa Mbak jadi sekarang berminatnya ngambil konsentrasi finance? Oke, iya mungkin karena itu juga dulu pas tahun-tahun pertama aku bener-bener belajar akuntansi tuh yang mau nangis gak bisa banget. Tapi tiba-tiba nggak tahu sih, mungkin karena waktu itu belajar sendiri, terus kayak lama-lama bisa, lama-lama malah aku ngerasa aku ada feel-nya di situ di finance. Dan sebenarnya finance kan nggak akuntansi doang, dia lebih luas. Jadi kayak aku ngerasa aku lebih di finance aja sih. Dan dari keempat konsentrasi itu yang paling hitung-hitungan kan emang finance sama operasional. Dan aku nggak mau marketing sama human resource sih karena itu teoritis banget. Jadi aku dulu emang pilihannya antara operasional sama finance. Sebelumnya bisa dijelasin nggak Mbak, itu kan 4. Maksud kalau marketing tuh apa gitu-gitu. Jadi kayak lebih mendalam. Jadi marketing tuh apa sih, operasi tuh apa, atau yang lain gitu. Jadi kalau misalnya marketing, kalian tuh ngurusin kayak promosi perusahaan gitu-gitu, advertising, terus abis itu riset pasar gitu-gitu, lebih ke customer. Kalau misalnya human resource itu kalian ngurusin ini banget, ngurusin orang, karyawan gitu. Itu aku paling males sih, maksudnya aku anaknya nggak kayak gitu banget. Terus operasional tuh kalian internal, lebih ke kayak prosesnya, proses bisnis. Terus habis itu alur bisnis gitu-gitu pokoknya. Persediaan gitu-gitu. Kalau finance itu sebenarnya hasil dari ketiga yang awal itu sih. Maksudnya finance itu kayak dia lebih kayak hasil dari sebuah siklus, itu finance gitu. Terus kalau di finance itu sampai sekarang tuh jadi kan yang paling menakutkan buat kita semua kan akuntansi. Di situ porsi pelajaran akuntansi itu berapa banyak sih kalau di finance? Di finance paling mungkin cuman 20% sampai 30% karena sebenarnya karena kalian masih tahun pertama juga, kalau udah makin ke atas tuh finance tuh luas banget. Nanti ada makro, mikro dan lain-lain gitu. Oh, jadi finance-nya itu dalam skala makro dan mikro gitu. Iya, semuanya, semua finance. Kayak pajak gitu-gitu kan? Pajak juga finance. Jadi emang finance-nya tuh luas banget. Tapi kalau emang yang akuntansi aku nggak begitu ini. Cuman kayak nanti kalau udah yang manajerialnya, strategisnya itu lumayan asik kok dan menantang. Itu nanti prospeknya gimana sih Mbak? Yang buat nanti kita misalnya keluar dari keuangan itu, apakah nanti kita jadi akuntan publik atau misalnya kita jadi manajer di pengambil keputusan atau gimana Mbak? Oh ya, oke, kalau misalnya di MB kalian kan walaupun ada pilih 4 konsentrasi itu lulusannya tetap lulusan manajemen. Cuman kayak kalian kelebihannya di bidang apa? Jadi menurut aku kalau nanti udah lulus kalian bisa kemana aja sih? Mungkin kalian nanti malah bakal ke marketing juga bisa gitu, malah mau jadi akuntan juga masih bisa gitu. Padahal itu lebih fleksibel sih. Finance. Iya, finance. Dan saat kamu finance pun kamu nanti mungkin skripsinya mau dicampur sama marketing atau dicampur sama apa tuh nggak apa-apa. Jadi nggak bener-bener strict banget gitu. Kehidupan kayak momen seru di selama di MB itu apa sih? Kan Mbak udah agak lama juga kan di sini, udah hampir 3 tahun. Nah itu momen serunya itu apa?
Sebenarnya kalau menurut aku momen paling seru tuh pas aku udah 3 tahun. Momen paling seru pas awal-awal sih, paling tahun pertama sampai tahun kedua tengahan lah, karena itu masih kerasa banget bareng-bareng angkatannya. Cuman kalau emang udah makin tua, udah makin ini sih, udah makin punya kesibukan masing-masing, urusannya udah beda-beda, kayak udah mulai pecah-pecah lah gitu. Cuman tetap ya karena emang dari awal dididiknya, bukan dididik sih, maksudnya kalian tahu kan, kayak udah gitu. ya budayanya udah disatuin, jadi kayak emang sama semuanya juga deket gitu loh, kenal deket gitu-gitu. Kan banyak tuh kalau di luar menurut aku kayak satu angkatan aja mungkin nggak kenal semua. Kalau enaknya di sini juga karena kita dari masuk udah dididik kayak gitu, jadi kebawa sampai sekarang. Ya, kita kayak mengikuti budayanya ITS, jadi kayak kekeluarganya lebih erat gitu ya Mbak. Oke. Oh iya Mbak, saya juga tahu kan kalau misalnya di MB ini kita ada program studi eksklusi Mbak. Nah kalau dari angkatan Mbak mungkin bisa ceritain SE-nya kemana dan pengalaman selama SE itu apa Mbak? Aku dulu SE tahun kedua mau ketiga tahun lalu kira-kira. Aku ke Singapura sama Malaysia. Ya sama kayak SE biasanya sih, kita cuman company visit, terus ada belajarnya juga di salah satu universitas di Malaysia. Kita misalkan ke Malaysia Singapura itu untuk sharing atau ada workshop atau gimana Mbak? Jadi di Malaysianya itu 3 hari di Nottingham University. Itu bukan workshop sih, dia kayak ada kelasnya gitu. Jadi kita ikut kelas, ada lecture-nya, ada pembelajaran, ada material lah pokoknya gitu. Terus 2 hari sisanya ke Singapura itu baru deh free time gitu. Cuman ada company visitnya juga ke Bloomberg. Menurut Mbak yang bedain dari Nottingham itu sama MBITS itu apa sih Mbak? Yang bedain dari cara pembelajarannya atau apa? Ya atau fasilitasnya. Oke. Kalau ini beda banget sih. Maksudnya dari kampus dia beda banget. Kampusnya sunyi banget, sepi banget. Orang-orang di sana juga menurut aku nggak tahu sih pada kemana, kayak sepi banget kampusnya. Mungkin pada di kelas juga. Terus habis itu fasilitasnya ya lebih lengkap, lebih internasional aja gitu. Pertanyaan terakhir Mbak, tips dan trik agar gimana ya untuk di MB dan bersosialisasi gitu. Jadi tipsnya tuh apa biar kita ya luar Surabaya itu tuh bisa survive gitu di sini. Di dalam akademik dan sosial itu. Oke, aku sih kalau aku lebih kayak ngejalanin aja, sama jangan terlalu ngebawa diri kita yang kota-kota banget itu di sini, karena emang beda banget anak-anak sini dan sana. Terus habis itu udah lebih menyesuaikan aja sih, bisa menyesuaikan, jangan kayak sombong juga. Bukan jangan sombong, maksudnya jangan beda-beda banget gitu loh. Tapi jalanin aja sih, di sini juga enak kok teman-temannya. Oke, thank you udah nonton video-video kita. Bakal ada yang lebih baik, lebih keren lagi. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Oke, mantap. Thank you.